إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Fab'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munsyirin. Wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utu min ila akhiril ayah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah dalam kesempatan yang bahagia ini, karena kita mendapatkan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa iman dan Islam, sehingga dengan mudah, dengan ringan kita melangkahkan kaki untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita menyaksikan, menjadi saksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Demikian pula tidak lupa kita berdoa, kita berharap semoga salawat dan keselamatan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuan pengutusannya berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Dari segi umat, nabi-nabi sebelum Muhammad diutus untuk umat tertentu. Kepada Bani Israel ada kaum atau umat Nabi Nuh, Nabi Daud, Musa, Isa. Tetapi baginda Rasulullah tidak tertentukan kepada umat yang mana, tetapi pengutusan Rasulullah bersifat universal, umat manusia seluruhnya. Dengan fokus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan, membentuk akhlakul karimah umat manusia. Itulah jamaah sekalian,
Maka di dalam khutbah pertama ini mari kita kembali mengingat syahadat kita. Yang secara linguistik itu juga berbeda dengan kesaksian-kesaksian dalam kalimat yang positif. Secara linguistik, kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala diawali dengan kata negatif. Menegasi ilah-ilah selain Allah. Kesaksian kita tidak dalam bentuk kalimat positif. Saya menyaksikan bahwa Tuhan saya adalah Allah. Tetapi kita menegasi Allah, ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain, sebelum kita menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan kita adalah Allah. La ilaha illallah. Jamaah sekalian, di dalam teologi Kristiani mereka mengatakan ini teologi negativa. Yang peristilahan itu baru ditemukan kemudian sekitar abad-abad pertengahan 14, 15, 16. Tetapi dari awal munculnya Islam dibawa oleh baginda Rasul, firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui Jibril itu sudah menggunakan sistem teologi yang menegasi semua ilah-ilah yang lain sebelum memastikan bahwa Tuhan Islam itu adalah Allah. La ilaha illallah. Mari kita bandingkan kesaksian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar, ini positif. Kita menyaksikan, kita menjadi saksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Tidak dikatakan la Rasulullah illa Muhammad. Tidak ada utusan Tuhan kecuali Muhammad. Tidak berbentuk negatif. Karena apa? Konsekuensinya umat Islam, umatnya Muhammad juga mengakui ada rasul-rasul, ada utusan-utusan Allah yang lain selain Muhammad. Nah, itulah jamaah sekalian, mengapa surah Al-Baqarah tadi kami sampaikan dalam khutbah pertama ini. Kanan nasu ummatan wahidah. Dulu itu manusia ini adalah satu umat. Ummah dalam bahasa Arab kita kenal ini bersifat tunggal, mufrad. Umat jamaknya, pluralnya umamun. Jadi umat manusia ini melalui rasul atau nabi yang telah diutus oleh Allah sebelum baginda Rasul adalah satu. Kanan nasu ummatan wahidah. Faba'adallahu, Allah lalu mengutus nabiyin, nabi-nabi, mubasyirina wa munzirin. Tetapi dalam kehidupan manusia ini sebagai umat ada pertikaian. Jamaah sekalian, dalam surah Toha ayat 14 sebelumnya dinyatakan
Hal ataka hadithu Musa. Apakah kalian semua tahu, paham kisah tentang Nabi Musa? Nabi Musa adalah utusan Allah untuk disampaikan kepada umatnya ajaran tentang tauhid. Jadi Tuhannya Musa adalah Allah. Pada ayat 14, innani anallah. Saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tiada Tuhan selain saya, maka sembahlah saya. Wa aqimis sholata li zikri. Lalu dirikanlah salat untuk mengingatku. Kalau demikian kisahnya, maka kenapa kemudian di dalam ilmu ketuhanan dengan Nabi Isa alaihissalam para pengikutnya menganut paham trilogi? Tuhan dipahami sebagai Tritunggal. Musa turun nanti sampai kepada Muhammad itu melalui Ishak kepada Isa, kemudian Ismail turun ke Muhammad, yang kemudian agama ini disebut dalam bahasa Inggris sangat terkenal Abrahamic religion. Agama-agama yang Rasul dan Nabinya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi jamaah sekalian, mari kita dalam perspektif Islam membatasi Abrahamic religion ini tidak semata-mata keturunan secara biologis. Kalau Abrahamic religion dipahami secara biologis, maka itu tidak sesuai dengan sistem tauhid di dalam Islam. Jadi bukan secara biologis saja. Sehingga kita dalam 3 agama monoteistik yang besar ini, Kristen, Katolik, kemudian juga Islam, atau juga lebih jauh dari sana ada dalam cerita-cerita Israiliyat, Yahudi, sesungguhnya adalah satu. Ini yang dimaksud oleh surah Al-Baqarah, kanan nasu ummatan wahidah. Umat ini menyatu dalam satu sistem tauhid yang mengesahkan Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita lihat tadi di dalam surah Thaha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ini Musa difirmankan, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Musa menyampaikan kepada umatnya, Allah Subhanahu Tuhan itu adalah Allah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita perlu kembali ke dalam salah satu ayat yang kebetulan juga adalah nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah sebelum baginda Rasul Muhammad, yaitu Nabi Isa, yang di dalam surah Ali Imran juga mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Kata Isa, sesungguhnya Tuhanku itu adalah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, wahai Bani Israel, fa'buduhu. Inilah jalan yang lurus, hadza siratul mustaqim. Jadi semua nabi mengajarkan sistem tauhid.
Dan disitulah yang dimaksud semua umat itu menyatu. Tetapi jamaah sekalian, persatuan keumatan di sini, kalau kita meminjam penjelasan Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, ini adalah dalam konteks ibadah. Buya Hamka juga mengatakan persatuan umat itu juga terbuka dan terselenggara secara sosiologis. Kenapa tidak ada istilah toleransi dalam teologi? Karena jamaah sekalian, awalnya ilmu ketuhanan itu sudah bersistem tauhid. Tidak perlu disatukan, tidak perlu toleran. Karena sudah dari awal sudah satu. Maka adapun toleransi yang kita maksudkan itu adalah merupakan sekumpulan perkara yang bersifat furu'iyah. Furu' itu cabang. Detail rincian selanjutnya atas ajaran agama kita Islam yang bersifat pokok usuliyah. Sholat Jumat 2 rakaat usuliyah. Sholat duhur 4 rakaat usuliyah. Tidak perlu diperdebatkan dan tidak boleh ada perbedaan. Tetapi apakah di dalam kehidupan sosial kita, khususnya sekarang ini, kita mengenal perbankan syariah yang memperkenalkan sistem-sistem Islam, wadiah, titipan. Apakah itu riba atau bukan? Ini persoalan furu'iyah. Dan disitulah ada ruang toleran. Disitulah dibutuhkan saling pengertian. Karena jamaah sekalian, kalau kesatuan tauhid tadi dilandasi oleh rasa kasih sayang, maka kesatuan sosiologis juga disertai oleh rasa kasih dan sayang. Semuanya dalam rangka kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh judul khutbah kami pada kesempatan hari ini. Umat Muhammad bersatu dalam masalah akidah usuliyah dan toleran dalam perkara-perkara yang bersifat furu'iyah. Semoga kita semua terhindar dari fitnah, terhindar dari rasa benci hanya karena terjadi kesalahpahaman. Kita tidak mengetahui bahwa hal itu sebenarnya masalah furu'iyah, lalu kemudian kita mengkafir-kafirkan. Jadi harus tegas, karena Islam juga sudah sangat jelas. Al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun. Yang haram itu sudah jelas, yang halal juga itu sudah jelas. Masalah usuliyah yang pokok itu sudah jelas, furu'iyah itu sudah jelas. Nah, itulah sebabnya maka kesesatan umat di dalam berperilaku sesuai dengan moralitas Islam, di dalam mencampur baurkan antara yang halal dan haram, bahkan memutarbalikkan, inilah yang disasar oleh ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita sekalian
yang hidup dalam era yang modern ini. Bukan lagi era jahiliyah. Tetapi kalau praktik-praktik penyimpangan moral itu berlaku di era modern sekarang, maka kita juga bisa menyebut bahwa perilaku manusia modern sekarang adalah juga sebenarnya jahiliyah modern. Yang tidak dapat memisahkan, bahkan membedakan mana yang usuliyah, mana yang furu'iyah, yang kemudian membuat kita saling terpecah belah ke dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan antara yang satu dan yang lain. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang demikian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah sekalian, dalam kesempatan khutbah kedua ini kami sekali lagi mengingatkan kepada khususnya diri kami sendiri dan jemaah sekalian bahwa Islam dengan ajaran-ajarannya itu perlu sekali kita pilahkan secara jelas mana yang berurusan dengan ibadah, mana yang berurusan dengan muamalah. Persatuan dan tidak boleh terpisahkan, tidak boleh berbeda adalah dalam masalah akidah. Begitupun juga persatuan itu juga bisa kita terapkan dalam bentuk praksis kehidupan, dalam kehidupan sosial, dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pandangan yang ada di antara kita. Karena baginda Rasul juga mengatakan al-ikhtilafu baina ummati rahmah. Perbedaan itu adalah rahmat. Sejauh perbedaan itu bisa kita kelola dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita laksanakan sebagai ibadah kepada Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله.